Jika ingin berprestasi dan dihargai karyamu, maka janganlah tinggal di Indonesia. Tinggalkan Indonesia. Ini adalah sebuah fakta yang harus diungkap. Bukan hanya di Indonesia, tetapi beberapa di negara lain itu juga terjadi. Di negara sendiri itu kurang dihargai, sedangkan ketika ia berkunjung ke negara lain, maka karyanya itu sangat dihargai. Kita ambil contoh yang baru-baru ini terjadi di Indonesia, yakni dari Putri Aryani yang mengguncangkan Amerika, ya. Dan dunia, ya. Putri Aryani memiliki suara yang sangat khas, meskipun tidak bisa melihat dunia, tetapi dunia melihat Putri Aryani karena ketekunan dan keindahan suara yang dimiliki. Ya, saya mengambil kesimpulan suaranya bagus karena orang-orang mengatakan bagus dan sudah terbukti. Meskipun saya sendiri tidak tahu bagaimana cara memberikan nilai bahwa dia ini bagus, karena saya tidak tahu cara menilainya gitu, karena saya bukan penyanyi ataupun orang yang ahli dalam menilai suara orang gitu. Jadi intinya adalah bagus, ya. Oke, kita beranjak ke kasus lain. Misalnya artis, ya, Anggun yang saat ini tinggal di Prancis dan berpindah ke warganegaraan. Kenapa berpindah ke warganegaraan? Karena karya-karyanya kurang dihargai di Indonesia, sehingga dia ke luar negeri untuk go internasional lah istilahnya, ya. Begitupun dengan beberapa artis lain seperti Agnes Monica dan lainnya. Saya lupa. Nah, bukan hanya dalam dunia seni, nyanyi, tapi dalam dunia pendidikan juga seperti itu. Misalnya Audrey yang tidak dihargai di negeri sendiri, begitupun dengan yang penemuan-penemuan di Indonesia seperti kedokteran kurang dihargai di Indonesia, tetapi ketika ke Jerman itu sangat dihargai, ya. Mantan Menteri Indonesia, saya lupa namanya. Ada juga mantan Presiden ketiga Indonesia, yakni B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie. Ya, karyanya itu sangat fenomenal, sangat cocok di Indonesia. Bapak teknokrat Indonesia. Tapi apakah karyanya itu mampu dibuat, diproduksi di Indonesia? Tidak. Masyarakat Indonesia harus patungan untuk dapat merealisasikan teknologi tersebut. Dan hari ini telah dimuseumkan. Bayangkan, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia adalah rakyat yang pintar, tapi yang membunuh karya tersebut adalah masyarakat Indonesia sendiri. Lantas siapa yang harus disalahkan? Tidak ada yang perlu disalahkan. Yang salah adalah diri kita sendiri tidak mampu mengangkat derajat dan martabat bangsa kita sendiri karena adanya para pengkhianat yang berhenti di tengah jalan karena adanya uang saku lah, ya, istilahnya. Bahasa halus itu uang saku yang masuk ke kantong, sehingga menghentikan program-program yang dapat mengangkat martabat bangsa Indonesia. Ya, pesawat B.J. Habibie itu adalah pesawat yang sangat sesuai dengan masyarakat pulau-pulau di Indonesia, karena pulau-pulau Indonesia itu sangat banyak, ada 17.000 pulau. Indonesia adalah negara maritim yang terdiri dari banyak sekali pulau yang cocok untuk pesawatnya B.J. Habibie. Tapi apalah daya, sekarang sudah dimuseumkan. Jadi jangan terlalu berharap. Mungkin nanti ketika ada pergantian kekuasaan, ada yang mampu melirik dan menghargai karya B.J. Habibie tersebut, ya. Hanya perlu dikembangkan, dipoles dan segala macamnya, ya. Ini greget ini karena sudah ada karya, sudah ada pionir, ya. Pionirnya orang Indonesia lagi, dan tidak sama sekali diproduksi, ya. Begitupun dengan mobil listrik. Mobil listrik pun pernah menjadi trending, ya, menggemparkan Indonesia. Tapi apalah daya, ini bisa jadi ada kaitannya dengan mafia-mafia atau perusahaan-perusahaan besar di dunia yang tidak menginginkan Indonesia maju dari sisi industri. Begitupun dengan dunia digital, animasi, ya, ini juga sangat penting nih, terutama Upin Ipin itu kan karya orang Indonesia, tetapi kemudian dibeli oleh Malaysia, sehingga itu menjadi hak milik orang Malaysia dan menjadi ajang promosi bahasa Melayu Malaysia. Lagi-lagi Indonesia tidak terpilih sebagai orang yang beruntung, ya. Bukan hanya itu saja, Indonesia juga belum pernah mencicipi sepak bola. Ya, sebagian ada pengkhianat, tapi skill orang Indonesia itu sebenarnya tidak jelek-jelek amat. Yang ada itu adalah para pengkhianat sebenarnya. Ya, orang Indonesia sendiri yang tidak mau ingin maju sebenarnya. Ya, caranya gimana? Maksudnya, kenapa masyarakat Indonesia tidak ingin maju? Ya, karena di tubuh pengelola sepak bola juga pengen ngambil uang saku, kan. Nah, itu kan yang terjadi. Makanya sepak bola Indonesia tidak maju-maju karena hal semacam itu, yakni korupsi. Lagi-lagi korupsi, ya. Tapi
Kita tidak membahas korupsi pada saat ini. Jadi pada intinya adalah masyarakat Indonesia itu pintar, ulet, rajin, ya sama semua sih ya, dan tekun. Tetapi ketika dia berkarya itu kurang dihargai. Karena kenapa? Ya mungkin karena dianggap biasa kali ya. Tetapi dari kebiasaan itu yang membuat orang-orang yang berprestasi tersebut itu ada yang mendown, ada juga yang tetap berkhidmat dan berani untuk unjuk gigi. Ya, bukan unjuk gigi ini enggak. Dia unjukkan kembali bakatnya tersebut di dunia internasional. Barulah ketika viral di dunia seperti putri yang baru-baru ini, ya putri siapa aja lah nanti yang viral di dunia internasional itu bakal dihargai di Indonesia, baru diapresiasi lah orang yang berprestasi tersebut. Lah dari mana aja, ya kan? Itu kan bisa aja membuat orang yang berprestasi di luar negeri tersebut mungkin merasa jijik apa gemes ya. Belum lagi ketika datang ke Indonesia disambut pegawai pajak ya.